Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Ibu Wijiati Nur Cahyani. Oke, ini materi baru untuk matematika wajib ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang turunan fungsi aljabar. Nah, sebelum kita mengetahui aturan dari turunan fungsi aljabar, kita ke definisi dari turunan itu sendiri. Nah, di sini misal fungsi f memetakan x atau y-nya sama dengan fx. X sebagai variabel bebas dan y sebagai variabel terikat. Maka turunan y sama dengan fx terhadap x adalah, nah, ini untuk definisi turunannya. Nah, untuk turunan itu sendiri kita tulis dengan f kutip x ya. Ini adalah turunan pertama nih maksudnya. Jadi untuk turunan kita simbolkan dengan f kutip x. Jadi kalau turunannya terhadap fungsi fx, berarti di sini f kutip x. Nah, kalau misalkan di situ fungsinya berubah atau di sini fungsinya menjadi y, nah, maka nanti turunannya akan menjadi y kutip. Jadi yang membedakan turunannya adalah y kutip di sini. Nah, di sini untuk definisi turunannya ada limit h mendekati 0, fungsi x tambah h dikurangi fx per h. Atau limit yang ini kita sebut dengan dy per dx. Nah, d ini kita sebut dengan diferensial. Jadi diferensial itu bahasa lain dari turunan ya. Jadi diferensial fungsi y terhadap x. Nah, di sini contoh, tentukan turunan pertama dari fungsi fx sama dengan 8x ditambah 7. Nah, maka fx-nya adalah 8x tambah 7 ya. Maka kita cari menggunakan definisi turunannya. Di sini f kutip x sama dengan, kita tulis dulu yang diketahui dulu ya. Kita tulis rumusnya limit h mendekati 0, f x ditambah h dikurangi dengan fx per h. Nah, tadi fx-nya adalah 8x tambah 7 ya. Maka karena ini x tambah h, maka limit h mendekati 0, 8x ditambah h ditambah 7 dikurang dengan fungsi fx-nya 8x ditambah 7. Ini buka kurung, tutup kurung. Per, nah tulis h-nya di sini. Maka limit h mendekati 0 di sini menjadi 8x tambah 8h ditambah 7 dikurang 8x dikurang 7 per h. Nah, 8x dikurang 8x habis, 7 dikurang 7 juga habis, maka sisanya adalah limit h mendekati 0, 8h per h. Nah, h-nya dicoret atau hanya bisa disederhanakan menjadi limit h mendekati 0 di sini 8. Nah, kemarin kita sudah belajar ya tentang aturan atau teorema dari limit. Nah, jadi kalau ada limit h mendekati 0, kemudian di sini ada konstanta, maka hasilnya adalah konstanta itu sendiri. Atau limit h mendekati 0, kemudian konstantanya 8, maka hasilnya adalah 8. Nah, itu untuk definisi dari turunannya. Kemudian, nah sekarang kita ke aturan turunan dari fungsi aljabar. Nah, jadi karena itu adalah definisi turunan, sebenarnya untuk mencari turunan fungsi aljabar kita bisa menggunakan cara lain ya. Nah, ini yang akan kita pelajari. Di sini diketahui fungsi fx-nya adalah a dikalikan x pangkat n dengan a-nya adalah konstan atau konstanta. Kemudian turunan pertama fx terhadap x yaitu f kutip x sama ya seperti tadi. Ini simbolnya ditentukan sebagai berikut. Nah, di sini ada f kutip x sama dengan
Nah, pangkat N tadi yang ada di sini kita pindahkan ke depan. Jadi N dikalikan A, X pangkatnya N dikurang 1. Nah, contoh yang paling sederhana dulu ya sebelum kita ke contoh ketiga ini. Nah, contoh yang paling sederhana, Ibu punya fx sama dengan 8x pangkat 3. Nah, tadi pangkatnya kita pindahkan ke depan, berarti ini pangkat 3. 3 dikalikan 8 X, nah pangkatnya 3 dikurang 1. 3 kali 8, 24 X pangkat 2. Nah, seperti itu ya untuk sederhananya. Nah, sekarang kita ke contohnya. Contoh yang pertama, fungsi fx sama dengan 6x pangkat 3 dikurang 3x kuadrat ditambah 4x tambah 7. Nah, untuk menentukan turunan pertama, ini sebenarnya masih sama ya dengan aturannya. Jadi 6x pangkat 3 kita turunkan, kemudian dikurangi 3x pangkat 2-nya juga kita turunkan, 4x-nya kita turunkan, dan 7-nya kita juga turunkan. Jadi, untuk masing-masing di sini kita turunkan masing-masing ya. Nah, maka untuk yang A, aku tulis di sini ya, F turunan X, 6x pangkat 3 berarti 3 kali 6 x pangkat 3 kurang 1 dikurang 2 kali 3, 2 dari pangkatnya, kemudian dikalikan 3 konstantanya, x pangkat 2 kurang 1 ditambah, nah ini pangkat 1 ya, berarti di sini 1 kali 4x pangkatnya 1 dikurang 1 ditambah. Nah, kalau turunan terhadap konstanta ini nilainya adalah 0. Jadi turunan terhadap konstanta atau yang turunan terhadap yang tidak mengandung variabel sama sekali. Nah, di sini nilai turunannya sama dengan 0 ya. Nah, maka di sini hasilnya adalah 18x pangkat 2 dikurang 6x pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis, ditambah. Nah, 4 kali x pangkat 0. X pangkat 0 itu 1 ya. Oke, x pangkat 0. Maka di sini hasilnya adalah 18x kuadrat kurang 6x ditambah 4. Nah, selesai. Kemudian ke contoh yang kedua. F turunan X sama dengan pangkatnya turunkan 4 kali setengah X pangkat 4 kurang 1 dikurang, nah pangkat 3, 3-nya turun dikalikan 2/3 konstantanya X pangkat 3 kurang 1 ditambah 1 kali 5 X pangkat 1 kurang 1 dikurang 0. Ingat, yang tidak mengandung variabel itu turunannya adalah sama dengan 0. Maka di sini 4 kali setengah 2 dikalikan X pangkat 3 dikurang 3 kali 2/3. Nah, ini boleh dicoret. Sisanya berarti tinggal 2X pangkat 2 ditambah 5. Nah, X pangkat 1 kurang 1 tadi X pangkat 0 ya. X pangkat 0 berarti 1. Maka di sini selesai 2X pangkat 3 kurang 2X kuadrat tambah 5. Selesai. Nah, itu untuk turunan yang kedua. Nah, kemudian yang C, yang terakhir nih, turunannya adalah, nah sebelum kita menurunkan, lihat ya di sini ada fungsi fx-nya, kita lihat dulu 3x kuadrat tambah 3 akar pangkat 3x kuadrat dikurang 2/x pangkat 3 untuk x sama dengan 1. Nah, untuk yang berbentuk akar seperti ini kita rubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Dan untuk x yang pangkatnya di bawah atau untuk yang berada di penyebut, ini kita naikkan dulu ke atas. Jadi, sebelum ke turunannya, nah ini jangan kita langsung tulis turunan, kita masih sebut dia fungsi fx dulu.
fungsi fx sama dengan 3x pangkat 2 tambah 3 kali x pangkat. Nah, ini untuk merubah akar pangkat 3x kuadrat menjadi x pangkat 2 per 3 ya. Dikurang 2 kali x pangkat min 3. Jadi kalau pangkatnya positif di bawah berada di penyebut, ketika dinaikkan ke atas dia pangkatnya menjadi negatif. Nah, ini silahkan lihat lagi untuk materi eksponennya ya. Nah, baru di sini kita turunkan menjadi 2 kali 3, di sini pangkatnya 2, x pangkat 2 kurang 1 ditambah 2 per 3 dikalikan 3 x pangkat 2 per 3 dikurang 1 dikurang min 3 kali 2 x pangkat min 3 kurang 1. Nah, maka hasilnya 6x pangkat 1, tulis saja dulu biar nggak bingung, ditambah 3-nya coret. Nah, di sini sisa 2, x pangkat 2 per 3 kurang 1, berarti min 1 per 3. Dari mana Bu 2 per 3 kurang 1 kok jadi min 1 per 3? Samakan penyebut ya, 2 per 3 kurang 3 per 3. 2 kurang 3 min 1 per 3. Nah, ups. X sebentar, hapus dulu. Nah, seperti itu ya. Jadi hasil 2 per 3 dikurang 1 itu tadi adalah min 1 per 3. Ditambah, min ketemu min ini ditambah 6. X pangkat min 3 kurang 1 berarti min 4. Bu, udah selesai belum? Belum, ini harus dirubah lagi. Jadi kalau nanti ketemu hasil akhirnya masih ada pangkat min, itu harus dirubah dulu ya. Nah, dirubahnya bagaimana Bu? Kita rubah jadi pangkat positif terlebih dahulu. Jadi 6x tambah 2. Nah, karena x pangkat min 1 per 3 dirubah menjadi positif, maka dia pindah ke bagian penyebut. X pangkat 1 per 3 ditambah 6 per x pangkat 4. Ingat konstantanya tidak ikut ya, karena di sini konstantanya bernilai pangkat 1. Jadi di sini 2 pangkat 1, di sini 6 pangkat 1, x pangkat min 4. Jadi yang dipindahkan hanya x pangkat min 4 dengan x pangkat min 1 per 3. Nah, maka di sini hasilnya adalah 6x tambah, nah ini per 1 per 3 kita rubah lagi ke dalam bentuk akar menjadi akar pangkat 3 x pangkat 1. Ingat ya, tadi akar pangkat 3x kuadrat jadi x pangkat 2 per 3, maka x pangkat 1 per 3 menjadi akar pangkat 3 x pangkat 1 ditambah 6 per x pangkat 4. Selesai. Jadi itu untuk aturan turunan fungsi aljabar. Nah, semoga paham ya. Untuk materi turunan sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.